Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Diklat yang beranggotakan Ayu Amalia Rizkillah, Afifah Novia Zulfa, Afdus Salam, dan Amalia Wulandari yang membahas metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Metode adalah jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya, guru dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu teknik penyampaian pelajaran di mana guru dan siswa aktif. Guru memberikan siswa pertanyaan dan siswa menjawab, atau bisa sebaliknya, siswa yang bertanya dan guru yang menjawab. Kegiatan ini dapat membuat siswa lebih aktif dan dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Tujuannya ialah untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti mengenai sesuatu. Keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Terlepas dari metode penyajian, tidak terlepas dari penjelasan guru. Walau dalam metode demonstrasi, siswa hanya sekedar memperhatikan. Kelima, metode sosiodrama. Jadi, metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Yang keenam, metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu cara pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk keluar kelas dan melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut, agar peserta didik mengetahui sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi, dan metode ini juga sangat membantu dalam pemantapan materi-materi yang telah diperoleh peserta didik. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok merupakan metode pembelajaran dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, lalu diberikan sejumlah tugas yang harus diselesaikan atau sebuah problem yang harus didiskusikan, sementara guru tetap mengawasi. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik dapat saling bertukar pikiran dengan temannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan juga diharapkan dapat menambah wawasan peserta didik. Metode pembelajaran yang kedelapan yaitu metode latihan.
Metode latihan merupakan metode dalam menyampaikan pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan sampai peserta didik mampu dalam mengerjakan atau melakukan suatu hal. Di sini, seorang pendidik harus siap terlebih dahulu, mulai dari teori sampai praktik, agar dapat melihat kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh peserta didik yang dapat dilihat dari segi daya tangkap, keterampilan, dan ketepatan berpikir. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan metode dalam penyampaian bahan ajar yang dilakukan dengan memberikan peserta didik tugas, lalu mempertanggungjawabkan jawabannya. Dengan begitu, peserta didik akan mempelajarinya dengan serius karena dia harus paham betul untuk mempertanggungjawabkan jawabannya. Tapi, metode ini tidak dapat selalu diterapkan. Metode ini dapat diterapkan jika ingin menguji kepahaman peserta didik dalam suatu materi. Metode pembelajaran yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu metode di mana peserta didik melakukan percobaan penelitian yang biasanya dilakukan di laboratorium. Dengan menggunakan metode ini, peserta didik bisa melihat dan meneliti secara langsung apa yang ada dalam materi pembelajaran mereka. Tidak hanya bayangan atau lewat gambar saja, tetapi penggunaan metode ini memerlukan pendampingan dari guru agar tidak menimbulkan kesalahan yang akan berakibat fatal. Demikian penjelasan tentang metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.